Halo bos, apa kabar? Hari ini Kongko Bos mau bahas mengenai otomotif. Otomotif roda 2, tapi yang mau gue bahas hari ini sesuatu yang anti mainstream. Apa itu? Langsung aja kita lihat. Ciao. Langsung aja kita mulai. Di sini ada temen gua, dia ini udah lama main di dunia motor custom. Kita panggil aja Didi, ini dia. Halo kawan-kawan Kongko Bos. Gimana Di? Hari ini lancar-lancar? Ya lumayan lancar sih Pak. Dilancar-lancarin aja. Nah, jadi gini, rencana tuh gua mau ngebahas mengenai motor custom yang lu kan ahli nih di bidang motor custom nih. Kita pengen membagikan sedikit ke teman-teman Kongko Bos. Apa sih yang namanya motor custom itu tuh sebenarnya pengertiannya tuh gimana? Pengertian motor custom ya. Ya. Sebelum kita masuk nih yang pengertian motor custom, mungkin yang umum ya. Gue mau sebut dulu nih yang menurut gue dulu motor custom ini apa gitu loh. Dari gue sendiri nih, kalau motor custom tuh menurut gue itu dia itu perpaduan antara kreativitas sama seni. Oke. Nah, kenapa gue bilang cuma dua ini poinnya? Yang kreativitas itu artinya kita bebas berkreasi gitu. Oke. Dalam kita nanti mau bangun motor nih, itu ide-ide kita, imajinasi kita nanti kita bisa tuangkan di motor custom. Kita maunya kayak gimana? Maunya kayak gimana, bener banget. Maunya kayak gimana? Motor ini idenya gue mau bangun seperti apa, konsepnya seperti apa? Itu kan bisa disebut kreativitas kita sendiri kan. Nah, sama seninya ini kenapa bisa dibilang barang seni? Karena ini dibangun oleh para builder-builder itu. Dari yang barangnya pabrikan dirombak total, jadilah karya seni yang pengen kita buat gitu. Jadi kita bikin motor itu sesuai apa yang kita mau. Betul. Dan juga motor itu berarti bisa mencerminkan siapa kita. Nah, betul. Oh. Bisa seperti itu sih. Itu yang menurut gua pribadi ya, yang ya definisi gua lah gitu. Oke. Itu kan kalau dari versi lu sendiri. Tapi kalau secara umum tuh motor custom itu apa sih sebenarnya? Secara umum ya. Aha. Kalau secara umum itu motor custom itu perombakan total ya. Perombakan total dari motor pabrikan dirombak habis-habisan ke motor yang bakalan kita bangun nanti. Oke. Kayak kaki-kakinya, bodinya, semua rangkanya itu benar-benar dirombak total. Bahkan ada juga para builder itu rombak mesin. Rombak mesin? Iya, kayak di-up untuk mesinnya gitu. Itu sih secara umumnya untuk motor custom itu sendiri. Oh gitu. Tapi kalau sebenarnya motor custom itu mulai ada tuh dari kapan? Nah, ada sih sebenarnya sejarahnya. Cuma kita kupas singkat aja ya untuk sejarahnya. Boleh. Jadi teman-teman Kongko Bos juga tahu nih, iya. motor custom itu tiba-tiba lahir kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu kan pasti ada awal mulanya tuh gimana? Gini bro, sebenarnya motor custom itu sejarahnya itu berawal dari si builder pertama yang di tahun 1902. Itu namanya Harold Oily Karslake. Itu dia builder pertama yang benar-benar bangun pertama motor custom. Itu sebenarnya idenya muncul dari dia punya motor tua tuh. Motor tua? Motornya mungkin udah nggak kepake, cuma dia kepikiran nih gimana caranya mau tampil beda di jalanan. Oke, anti mainstream ya? Anti mainstream. Dia ada bahannya, dia rombaklah motor itu. Berarti dia punya motor lama, lama. Kemudian dirombak sesuai kepengennya dia kayak gimana? Sesuai kepengennya dia, pengennya tampil beda aja di jalan. Oh kayak gini nih gambarnya nih. Itu sejarahnya sih Kak. Untuk viralnya itu di Indonesia nanti kita bahas lagi ya, cuma agak sedikit panjang. Oh ada lagi berarti di Indonesia. Kalau di Amerika Serikat sendiri mulai populernya itu di tahun 1950 tuh. Itu mereka bangun satu kultur untuk custom. Jadi fokusnya itu bukan cuma kita custom motor, bukan. Oke. Di situ lebih ke mereka itu bangun budaya. Oh. Benar, kayak model rambut juga, sampai model rambutnya, style rambutnya, sampai fashionnya juga, cara berpakaiannya itu benar-benar dibangun oleh para seniman-seniman yang waktu di zaman. Jadi kelihatan ada ciri khasnya ada sendiri ciri khas untuk motor custom sendiri itu. Itu kalau di Amerika Serikat sih. Oke. Kongko Bos, kita kan udah tahu nih apa itu motor custom. Sekarang kita pengen tanya
apa kelebihan dan kekurangan dari motor custom. Nah, gini, kita akan tanya kelebihan dan kekurangan motor custom, Bos. Jadi teman-teman Kokobos juga tahu pertimbangannya apa nih, kita mau pilih motor custom atau motor lainnya, kan ada sesuatu yang perlu kita pikirin dulu nih. Betul. Ini pertanyaannya bagus nih ya. Ini banyak kawan-kawan kita juga nih yang masih ragu nih tentang motor custom tuh gimana tuh, aman nggak gitu, banyak banget pertanyaannya. Nah, ini kita mau bahas dulu tentang kelebihannya si motor custom ini. Kelebihannya apa sih kalau kita nanti beli motor custom atau kita bangun motor custom. Betul. Kelebihan di motor custom itu yang pertama nih, kita bisa melihat karakter kita sendiri dari motor tersebut. Kenapa gue bilang begitu? Karena misalnya gini nih, kalau dari pabrikan kan catnya itu udah segitu. Terus banyak orang nih, oh catnya begini, udah pokoknya pabrikan punya lah gitu. Kalau di motor custom itu kayak kita identiknya kita sukanya warna hitam. Kita pengen motor kita pokoknya hitam aja semua. Pengen kita motornya merah aja semua. Kita pengen ada motifnya begini nih, kita pengen ada Hello Kitty-nya atau gimana ya, terserah kita lah gitu. Bisa kita atur ya. Nah, itu kan menggambarkan karakter kita sendiri gitu. Bisa mencerminkan, oh karakter gua begini. Ada juga kan yang posisi ridingnya kan yang nunduk, ada yang begini banget. Itu kan bisa jadi cerminan karakter kita juga. Itu yang enaknya di motor custom sih. Nah, kelebihan selanjutnya di motor custom itu kita bisa bangun sesuka hati kita sendiri gitu. Nah, kayak imajinasi kita tuh, kita mau konsepnya motor ini kayak gimana, kita mau buatnya modelnya bisa gimana. Ditumpahin ke situ bisa ya? Dituangin ke situ. Kita mau bangunnya terserah kita. Iya, kalau tumpahin shop ya. Lupa gua. Gitu. Jadi kita punya kebebasan di situ lah. Punya kebebasan kita mau buat motor impian kita kayak gimana. Itu yang enaknya di motor custom ya. Kalau kita mau beli pabrikan nih, pokoknya udah segitu aja. Mungkin kita bisa merubah dikit-dikit. Kalau di pabrikan udah tahu beres. Udah tahu beres. Kita ada yang kurang susah. Ya. Tapi kalau di custom bebas. Sesuai hati kita. Gua mau bangun model yang kayak gimana nih? Itu pokoknya sesuai selera kita aja lah gitu. Itu yang enaknya motor custom tuh, Bro. Lu bisa bangun sesuka hati lu. Nah, ada lagi nih kelebihan yang di motor custom nih biasa, yang kita pengen tampil beda di jalanan. Ngerti kan kita? Anti mainstream tadi. Anti mainstream. Contohnya gini, kita pas di lampu merah nih, di depan motor matic, di belakang motor bebek. Nah, kayaknya udah banyak banget tuh motor matic, motor umum bebek. Ya? Iya. Ini gua sendiri gitu loh, motor ciri khas gua sendiri. Di tengah-tengah. Yang lain bebek sama matic. Kita sendiri yang custom. Custom. Cakep. Kayak gua sendiri nih yang beda nih. Pusat perhatian. Nah, bisa. Itu kelebihannya di motor custom juga. Lu beda sama yang lain aja gitulah. Terus ada lagi nih yang di kelebihan motor custom nih, harganya tuh relatif stabil gitu. Kenapa gue bilang gue begitu? Kalau kita saat bangun motor custom kan ini harganya, contohnya lah harganya tuh 16 juta. Itu bakalan kita jual lagi nanti kalau kita bosan ya, edisi bosan ya, kita mau ganti. Itu harganya bisa sama lagi. Berarti harganya bertahan loh? Bertahan, iya, itu enaknya di motor custom tuh. Nggak kayak kalau motor kita beli motor yang biasa aja kan, kita jual. Lu beli motor sekarang, lu jual lagi di 2 tahun ke depan. Lu cek lah harganya bisa sama apa enggak gitu. Berarti udah kayak nyaingin Avanza ya? Avanza dijual lagi harganya masih cakep ya? Masih cakep. Ini harga motor custom pun masih bertahan, Bos. Iya, itu bagus di motor custom. Soalnya kan itu nilai seni. Itu harganya nggak bisa turun jauh dari harga yang lu bangun. Jadi kayak nggak ada ruginya lu pakai motor custom nanti. Terus kalau kekurangannya nih? Kalau kekurangannya mungkin lebih ke, ini kan kita pakai motor tua kan ya, tahu lah kan motor tua gimana. Mungkin lebih ke ekstra perawatannya aja. Perawatannya tuh gimana tuh maksudnya? Kayak gini nih, kita kan sering-sering ganti oli aja, sama servisnya itu harus rutin. Kan ini bukan kayak motor yang sekarang baru keluar kan. Kita harus benar-benar jaga mesinnya itu agar ini bisa kita pakai terus gitu loh. Kalau motor yang baru kita beli kan ya udah, pokoknya motor baru itu masih fresh ya. Kalau itu kan kita ambil dari motor tua, motor-motor jadul. Berarti kita waktu mau ambil mesinnya pun kita mesti cek. Harus. Mesinnya tuh seperti itu paling apa. penting banget, kita harus cek dulu mesinnya. Ingat ya, kalau mau motor custom itu paling penting kita cek dulu mesinnya. Karena mesin itu kan yang bakalan nanti jantungnya ya? Ya, jantungnya. Kalau bodinya kan nanti kita bisa sesuka hati kita. Cuma kalau mesinnya udah mati duluan nih, mau gimana lagi motornya? Udah gagal duluan ya, udah gagal duluan. Gitu. Nah, kalau yang selanjutnya, karena kan mesin tadi masih balik lagi nih sama yang jadul-jadul. Karena motor jadul, otomatis tuh banyak tuh yang surat-suratnya nggak ada. Itu
kadang tuh jadi permasalahan sama yang motor-motor custom sih. Pak, gue mau kayak gini nih, tapi motornya suratnya hilang, ya itu. Oh berarti bro, surat-surat semua mesti dicek juga ya? Harus dicek dulu juga kan, kita nih nanti kan kita ridingnya di jalan, kita harus patut dong sama ini peraturan-peraturan lalu lintas juga kan. Nanti kita pas ketemu polisi lebih ke jatuhnya ke gua motor custom, gua takut sama nih polisi nih ya gitu kan jatuhnya kan. Iya. Harusnya kita kalau surat-surat lengkap apa yang mau ditakutin gitu. Ya udah lewat aja, nanti kan kalau polisinya berantem kita ada surat-suratnya aman. Oke. Sama selagi itu masih wajar lah gitu lah, masih wajar. Oh surat-suratnya begini, knalpotnya masih aman begini, ya itu aman-aman aja sih untuk kita riding tiap hari. Berarti sebenarnya di motor custom pun kekurangannya juga nggak terlalu banyak ya? Kekurangan nggak terlalu banyak sih, cuma bisa diatasi kalau kita nanti prepare-nya di awal. Kita take care untuk mesin, take care untuk surat-suratnya. Surat-suratnya. Oke, mesti dicek gitu. Sama satu juga nih, yang pajak nih, yang paling sering tuh. Pajaknya. Pajaknya tuh banyak mati, tuh banyak nggak diurusin, karena kan motornya udah lama. Palingan yang pemiliknya yang sebelumnya udah malas perpanjang pajak aja gitu, ya udah jual aja gitu. Itu jadi PR buat kita sendiri gitu, kita harus. Jadi mesti bayar denda lah, iya, apalah ya. denda, Tapi itu nanti kita bisa urus ya itu. Tapi ya. bisa lah, untuk sekarang ada kemudahan sih untuk ngurus pajak gitu. Oh, udah nggak repot, online bisa. Iya, ya, online semuanya. bisa. Oke, gue udah paham nih ya kelebihan kekurangan motor custom. Tapi gue pengen tahu gini bro, Apa nih? di Indonesia sekarang, Di kalau tadi kan Indonesia di ya. Amerika Serikat ya kan Iya. bos. Sekarang gue pengen tahu di Indonesia itu tuh sebenarnya motor custom itu orang udah pada tahu belum sih? Oh, jangan salah ya, di Indonesia itu seharusnya orang-orang udah pada banyak tahu ya. Kenapa gue bilang gitu? Bapak Presiden kita Jokowi aja ya, itu pakai motor custom. Kemarin mereka touring pakai motor custom beliau. Itu benar-benar motor buatan ini Indonesia lokal. Itu kalau nggak salah alirannya chopper itu kalau motor-motornya si Pak Jokowi. Orang nomor 1 loh pakai motor custom. Pasti udah tau lah sama si ganteng yang satu ini, yang hobinya marah-marah di setiap season MasterChef. Ternyata beliau juga punya hobi sama motor custom. Dan ini juga bukan cuma Chef Juna loh yang punya hobi yang sama di motor custom. Ada juga nih komedian legendaris kita, Om Indro. Beliau juga udah terkenal punya hobi sama motor klasik sama motor custom. Nah, kalau yang ini pasti udah pada tahu lah, artis tanah air Indonesia, Om Tora Sudiro. Beliau juga punya hobi yang sama tuh di motor custom. Udah terkenal tuh punya koleksi-koleksi motor klasik dan motor custom. Oh berarti di Indonesia itu bukannya sesuatu yang baru ya? Motor custom itu ya? Oke. Bukan sesuatu yang baru. Cuman gue masih penasaran nih, makin lama makin seru. Kalau kita lihat ada yang namanya tongkrongan Mercedes-Benz, tongkrongan mobil sport ya bos ya, itu kan ada. Sekarang kalau di namanya motor custom nih, Oh ini nah gue komunitas mau ya? tahu nih, ada nggak nih komunitasnya? Oh jangan salah. Nanti jangan-jangan kita kagak ada cuma sendiri ya, kagak ada teman-temannya kan kocak Iya benar gitu kan. Kocak sendiri ya. Nah, Tapi emang di Indonesia udah banyak sih untuk komunitas-komunitas ya. Kita ambil aja ya komunitas-komunitas yang gedenya aja ya. Mungkin orang-orang kita sebut ini langsung pada tahu gitu lah. Kalau untuk komunitas kecil mungkin udah banyak, cuma kita sebut aja komunitas yang benar-benar eksis loh di Indonesia ini. ada tuh. Ada, kemarin tuh sempat viral, pernah nonton nggak yang si MasterChef Juna? Chef Juna, Ya, oke. Chef Juna Chef bro, Juna, ditampar nggak sama Om Indro? ditampar sama Iya. Om Indro. Gimana cerita itu? Gimana? Sempat viral itu kan? Singkat aja coba. Singkat aja. Itu di komunitas Brotherhood. Oke. Itu sebenarnya bukan tampar karena musuh-musuhan ya, karena berantem, bukan. Itu sebagai salam, selamat datang loh di komunitas kita. Oh jadi kayak Bro, selamat datang. welcome gitu ya. Oke. Gitu. Itu komunitas Brotherhood itu. Seru juga welcome Itu ceremony sih ditampar Sus- bos. Susah banget tuh masuk di komunitas itu nggak sembarangan orang bisa masuk di komunitas tersebut. Oke. Nah, terus ada juga yang komunitas yang udah gede banget itu, kalau nggak salah satu daerah Indonesia, bisa langsung cek aja di Google tuh untuk infonya yang lebih lengkap ya. Kalau untuk di kalangan artis sendiri ada sih satu ya, mungkin udah pada tahu ya, komunitas bapak-bapak tuh, prediksi.
Oh iya, prediksi. Siapa tuh artisnya namanya? Andre Taulani. Si Andre, Bang Andre. Ya, Halo Pak Haji. Itu sih lebih jatuhnya mungkin mereka ya channel YouTube ya. Cuma menurut gua itu udah bangun satu komunitas tersendiri. Itu udah termasuk yang Ya. viral tuh ya. Komunitas tersendiri karena kenapa? Karena mereka kan tujuannya touring. Touring, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ pakai motor. Itu bisa gua simpulkan sih bisa juga masuk komunitas sih untuk artis ya. Okay. Masih banyak sih sebenarnya. Oke, berarti teman-teman Kongkobos kalau yang mau pakai motor custom nggak sendirian. Ternyata ada komunitasnya itu. Nah, sekarang gini, gua makin pengen tanya lebih dalam lagi nggak apa-apa ya? Boleh, Jadi teman-teman juga bisa tahu. Tadi kan ada yang namanya pakai rompi, pakai kostum yang ini. Nah, untuk motor custom sendiri, gimana sih kostum apa namanya? Ada nggak sih yang namanya kostum ciri khasnya? Ciri itu khas. yang harus kita harus pakai ini enggak? Kita harus pakai itu enggak? Sebenarnya gimana tuh untuk motor custom sendiri? Kayak ini ya, identik aja ya gitu ya sama motor custom ya. Kalau di barat-barat sana sih sebenarnya udah banyak ya identitas tersendiri ya untuk motor custom. Kalau di Indonesia mungkin gua sendiri belum terlalu tahu ya gimana komunitas-komunitas ini udah ada identik nggak sama motor-motor custom ini. Contohnya kalau kita pakai helm kan, itu harus pakai helm yang beda kan gitu Pak. Yang Helmnya beda. Helm cakil tuh, cakil retro. Itu kan. Itu benar-benar masuk kan sama motor custom. Kalau lebih yang ke arah sporty kan ada juga tuh, mungkin lebih ke motor-motor sport Motor sport ya. 250 cc gitu ya. Itu lebih klopnya begitu. Cuma kalau untuk motor, contohnya untuk motor customnya emang ada ciri khasnya sendiri. Nah, ada juga tuh yang jaket-jaket tuh. Jaket. Nah, tuh jaketnya harus kayak gimana? kalau jaketnya sih lebih identiknya ke jaket kulit ya. Jaket Nggak kulit, nggak Bos. semuanya juga ya. Identiknya kalau emang salah bisa direvisi. Kalau identiknya aja gitu. Rata-rata begitu Rata-rata ya? begitu. Nah kayak lu pakai baju kaos hitam gini, warna baju tuh pengaruh nggak? Pengaruh juga sih. Ya kan kalau naik motor custom pakai baju pink kan lucu gitu ya. Lucu juga, iya, bener, apa bener harus juga. hitam atau gimana gitu? Rata-rata sih semua begitu ya kalau kita naik motor custom tuh pada lebih coolnya ya. Lebih gagah, cool gitu ya. Lebih Oke. dapat feel-nya tuh di kaos hitam gitu loh. Kaos hitam. Satu lagi bos, Apa tuh? gue lihat kalau di Amerika itu kan biasa mereka pakai rambut itu rata-rata gondrong. Gondrong. Nah kalau kita di Harley Indonesia itu ya? harus gitu apa? Itu sebenarnya sih lebih jatuhnya ke kultur ya Pak ya. Kultur Lebih ke ya? bangun budaya ya. Oke bro. Kan dari mereka itu udah bangun budaya custom itu kan kayak yang tadi kita bilang tuh yang di awal. Mereka bangun budaya itu dari Jadi nggak harus gondrong ya? Nggak harus gondrong. Berarti kayak yang motor-motor Dylan itu termasuk motor custom nggak? Dylan, sebenarnya itu sih bukan motor custom ya jatuhnya, tapi bisa di custom. Oh tapi bisa di custom? Bisa di custom itu. Nah itu kan motor custom itu definisinya kan dari pabrikan kita rombak total. Nah motornya si Dylan ini masih orisinilnya, masih pabrikannya. Tapi kelihatannya kayak motor custom Iya, kelihatannya kan motor tua tuh. Tapi kalau bro-bro pengen tahu nih motor Dylan ini di customnya bisa jadi gimana sih? Bisa nanti kita. Bisa ya, benar ya. Kasih lihat. Nah, nanti kita tagih ya, lihat. awas aja. Dari orisinilnya si Dylan, motornya si Dylan ini gimana nih kalau kita customnya? Oke deh, Tapi gue udah paham lah sekarang ya. udah tertarik belum nih? Gue masih penasaran, sedikit lagi ya masih bos ya, sedikit lagi bos. Jadi gini, tadi kan lu kan bilang gini ya bos sama gue, kita bisa bangun, bahasa bangun ini builder tadi ya. Iya, betul. Bangun motor itu sesuai yang kita mau. Nah, itu kalau gue ngebayangin ya, kayak kita lagi bangun rumah, kita punya luas tanah sekian, terus kita punya budget sekian, kita mau bikin itu jadi tinggi 2 atau 3 lantai dengan desain yang kita mau minimalis kek, mau ada kolam berenang kek, itu bisa dibikin seperti kayak gitu. Motor custom. Bisa dong, motor custom sih itu identiknya kan suka hati kita, cuma bukan sesuka hati kita juga ya. Untuk idenya mungkin sesuka hati kita. Cuma kita harus lihat lagi budget kita gimana untuk bangun. Kayak kita bangun rumah kan contohnya tadi. Kita punya budget segini. Kita mau bangun rumah segini. Harus dicocokin lagi gitu lah. Tapi yang namanya bangun motor custom, builder itu ngebangun, tapi bisa konsultasi juga. Bisa konsultasi. Kayak gini nih, kalau kita ke buildernya kan. Mereka adanya di mana tuh? Wah, banyak di Indonesia. Ada banyak? Ada banyak. Udah banyak. Nah, itu kita harus konsultasi dulu nih sama si buildernya. Punya dana 10 juta.
gue pengen modelnya begini nih, kita kasih gambar ya contohnya. Mereka bisa bantu kita kasih info Iya, banyak tuh ya. kasih info, oh budget 10 juta bisa dibangun begini nggak? 10 juta udah bisa dapat motor custom. Bisa. Oke, bentar. Arti bos, gua mau bangun motor kelihatannya super mewah, budget gua sekian, ada tempat konsultasinya, ada teman buildernya, dan kemudian semua bisa diwujudkan mimpi kita untuk punya motor yang kayak gimana? Bisa. Oh bisa banget. Kalau untuk kita bangunnya seperti apa, kita konsultasi bisa banget itu. Oke. Sekarang gini, yang terakhir ya, yang terakhir dari yang terakhir ya. Tapi ya boleh lah dikit lagi ya bos ya. Jadi gini, gua ada melihat sisi uniknya lagi di motor custom itu kan ada yang namanya stangnya lebar, stangnya maju ke depan, terus bangkunya itu unik-unik ya, munjing ke belakang gitu kan ya bos ya. Nah, itu tuh sebenarnya tuh apa sih itu jenisnya atau apanya? Nah, pertanyaan lu bagus sih sebenarnya. Cuma gua harus jelasin lebih spesifik ya. Ini kita maksudnya kealiran nih. Aliran air atau bukan aliran air. Cuma di motor custom kan? itu ada aliran-alirannya. Nanti kita aliran kayaknya kita bisa lama nih ya videonya. Oh, kalau lama jangan. Nanti kita bikin di part lainnya. Nih. Nah, tapi aliran itu lo nanti kasih tahu gue sedikit aja gambarannya. Gambarannya ya. Garis besarnya aja nih alirannya gimana gitu ya. Yang pertama tuh cafe racer. Cafe racer tuh ya, identiknya sama motor balap. Jadi dia bungkuk sama ada tuh yang identiknya sama buntut tawon. Cuma bisa untuk satu orang. Yang berikutnya tuh Japstel. Tampilannya minimalis, bisa boncengan. Terus ini lebih santai tuh untuk dibawa harian. Yang selanjutnya Bobber. Stangnya tuh lebih tinggi dari jok. Dia itu identiknya sama rangkanya pendek. Nah, untuk selanjutnya tuh Chopper. Itu dia lebih identik sama motor yang ramping. Stangnya tinggi. Untuk selanjutnya Tracker. Ini inspirasi dari balap motor tanah. Sama lah, mirip-mirip sama motor trail. Sok depan itu agak panjang. Biasanya masih pakai number pad untuk menandakan motor balap. Oke bos, gini deh. Gua udah mulai mengarahkan pikiran gua nih, ini gara-gara dia juga nih. Gua udah mulai berpikir untuk tarik nih ya. Iya, cari motor custom. Cuman kalau cerita motor custom, gua harus tahu juga nih, harga motor custom itu di kisaran harga berapa sih gitu. Nah, ini menarik nih kalau kita ngomongin soal harga kan. Iya. Kalau di custom itu kita bisa beli yang udah jadi nih, udah jadi atau emang kita bangun dari awal motor kita gitu. Ada dua pilihan nih. Kalau yang udah jadi? Kalau yang udah jadi biasa tuh di kisaran 16 juta ya normalnya. 16 juta. Biasanya berapa sih? Kalau untuk saya biasa di harga segitu ya 125, 150 gitu. Ya nggak gede-gede banget lah untuk sesuai lah untuk harganya. Oh, yang kayak gini ya? Nah, yang kayak gini nih. Nah, kalau untuk custom tuh biasa yang simple-simple aja sih kita bisa dapat yang harga 10 juta ya. Oh, 10 juta? Itu yang simple banget sih. Ya palingan cuma rubah tankinya aja gitu. Oh, yang kayak gini ya? Nah, yang kayak gini. Kalau untuk yang benar-benar lu rombak total yang bagus punya itu 60 jutaan lah, 60 juta, 80 juta gitu. Tuh. 60 juta itu karena mesinnya import atau? Ya bisa jadi mesinnya itu punya mesin yang gede. Kita ambil bahan dari mesin-mesin gede kan, yang 250. Kalau untuk yang beli sendiri mirip-mirip ya. Cuma tadi kan gue bilang 16 juta. Ada juga yang bisa 30 juta. Oh gitu. Cuma lebih enaknya sih custom bangun sendiri sih ya. Kayaknya gue kisaran 10 sampai 30 juta deh bos. Tapi yang paling mahal itu bisa di kisaran berapa bos? Yang paling mahal ya? Motor custom nih. Motor custom. Kita kasih lihat nih gambarnya yang paling mahal nih ada harganya. Ya? Oh ini kayak gini. Ini harganya nih. Ini harga Pajero nih. Oh, Pajero? Iya. Wow. Hebat banget ya harganya. Wow. Yang bikin mahal nih apanya nih? Yang bikin mahal ini mesinnya nih. Lihat aja nih bro, mesinnya Fitwin nih. Jadi mesinnya Fitwin ini udah tahu kan identiknya dari motor apa? Apa tuh? Harley dong. Oh, motor Harley. Iya. Jadi dia ngambil mesin motor Harley. Wajar lah kan ngambil basicnya Harley. Mau nggak mahal gimana tuh basicnya udah Harley gitu. Itu yang bikin mahal ya. Tergantung sih yang mahal itu sih relatif ya. Lu mau mahal yang cocoknya buat lu atau lu yang pengennya simple aja. Nah, itu sih bisa kita bilang relatif ya untuk harganya.
Jadi bro-bro yang pengen custom nih, udah langsung aja custom motornya. Langsung aja ya, mantap. Gua udah paham. Makasih bro untuk infonya, biar teman-teman Kongkobos itu bisa memilih ya. Yang namanya motor custom itu budgetnya nggak harus luar biasa, tapi kita bisa numpahin gimana karakter kita, gimana kita kepengennya motor kita jadi seperti apa, itu di motor custom. Kalau untuk pemilihan motor sendiri udah dijelasin tadi, sesuai budget, sesuai hasrat hati seperti apa, sesuai karakter, bisa di motor custom. Oke, kita akan kembali nanti ke Kongkobos berikutnya untuk bahas motor custom di aliran ya. Ya, aliran. Aliran, mudah-mudahan dia sempet ya. Gue sih terserah dia. Iya. Oke, teman-teman Kongkobos, makasih waktunya. Thank you for watching. See you Kongkobos.